Sobat Nyaman, sekarang aplikasi Nyaman sudah bisa kalian semua download di Play Store. Jadi buat elu semua di rumah yang kesibukannya dari rumah kayak WFH atau berdagang berjualan online dari rumah, tapi punya PR baru tahu kalau ada plafon yang rembes bocor, ada genteng atap yang pecah, atau pengen ganti suasana cat dalam rumah supaya lebih betah aja di dalam rumah, dan mau bersihkan AC, servis AC, di aplikasi Nyaman itu kalian bisa menemukan pelayanan dari itu semua. Download nih aplikasi Nyaman dari Play Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Nyaman. Ketemu sama gua Rivo Skuter Biru, selebritis kurang terkenal bikin rusuh. Kali ini di channel YouTube Nyaman ini gua lagi ada di perumahan baru di antara perbatasan antara mana ya? Tangerang Selatan sama Depok. Kalau ke sana dikit masuk Bogor, tapi masih agak lebih jauh sih. Kita lagi ada di rumahnya, gue lebih nyaman manggil beliau Mbak Vian. Nah, kita masuk, kita kenalan sama orangnya. Kita lihat kita ngobrol-ngobrol lah mengenai desain rumahnya, terus penempatan interior-interiornya, bagaimana beliau mendekor rumahnya ini. Kayaknya ini perumahan baru dan cukup asri dan tenang sih kalau gua rasa. Kalau malam lebih enak nih buat nongkrong sini. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Vian. Aduh, Ayo, udah. masuk. Boleh nih langsung nih? Boleh. Oke. Masuk. Sobat Nyaman, gue udah di dalam nih. Udah di bean bag. Nah, udah dengan tuan rumah juga, Mbak Vian tadi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lah seputar rumahnya beliau. Mbak, kalau boleh tahu nih, tadi begitu masuk dari teras, ruangannya kan ngelos ya? Iya. Terus ada TV, ada juga alas karpet. Kayaknya selain ruang tamu dan ruang santai, biasanya di ruangan ini nih buat kegiatan apa aja sih? Karena rumah ini kecil. Sedang lah ya. Jadi terima tamu iya, kita semua kegiatan ada di sini. Terima tamu iya, kita nonton lagi kumpul keluarga juga iya. Makan pun kami juga ada di sini. Nonton mungkin di sini juga ya? Ya, termasuk segala yoga. Oh, olahraga? Iya. Biasanya yang di ruangan ini selain yoga apa aja, Mbak? Ya main alat-alat biasa. Oh, ya? Dumbbell gitu ya? Ikuti YouTube itu. Oh gitu, berarti nyambungnya dari TV. Ya. Ya, maksudnya karena pandemi ini kan jadi kita nggak bisa kemana-mana, benar. Berarti ruangannya bisa dibilang dibikin los fungsional ya. Iya benar, karena maunya bisa ngapa-ngapain. Karena kalau ditaruh meja makan atau apa penuh. Mungkin bener. Atau sofa nanti penuh. Jadi iya. Mungkin lebih luas kali ya, Mbak ya. Tapi sirkulasi udaranya bagus ini, Mbak. Nah, tadi nih waktu baru masuk kelihatan banyak foto. Kayaknya Mbak sama suami lagi seneng jalan-jalan ke luar negeri kayaknya. Tapi kok sambil olahraga? Ceritanya gimana nih, Mbak? Kebetulan kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak 2019, dia suami ikut acara Chicago Marathon. Oke. Sekalian lah ke sana sekalian. Berarti memang berdua suka olahraga, memangnya lari. Saya yang ikut dia. Oh.
sepedaan juga dong berarti ya? Iya. Waduh. Untuk pemilihan kayak korden, karpet, terus apa ini? Meja TV. Mbak sendiri atau siapa? Berdua lah. Oh, berdua. Iya dong. Biasanya ya. Oh, enggak ini aja, tapi ini berdua ya? Berdua. Oh. Kadang dia, kebetulan kali ini dia yang milih karpetnya. Oke. Saya milih kordennya. Ya, di-matching-matchingin ternyata klop pas. Iya, dan senada kali ya, intinya warnanya putih hitam lah bisa dibilang. Main putih hitam abu-abu. Betul. Karena tapi temboknya bukan putih juga ya Mbak? Apa ya? Enggak sebenarnya, nggak tahu ya apa ya. Apa kayak abu-abu dikit ya? Nah, seperti itu. Tapi memang dari developer sudah begini. Maksudnya dari bentuk rumah, apakah ada renovasi ngecat ulang atau apa? Enggak, kami enggak ada renovasi. Datang sudah terima begini ya. Siap huni. Berarti memang jatuh cinta sama desain rumah yang memang sudah ditawarin ya. Bisa dibilang begitu. Pertama ngeliat. First impression-nya ya. Iya. Pas pertama masuk ke komplek ini, pertama kali lihat kok langsung klik suka. Ngomong lah sama suami. Oh, berarti tetap ya kalau buat nyari informasi rumah istri ya. Suka dong. Oh ya, kayaknya nyaman lingkungannya juga, rumahnya juga enak ya sudah. Di sini dari kapan? Sudah berapa lama dari tinggal? Dari awal Februari 2021. Baru ya? Baru jalan berapa bulan? Iya. Tapi tetangga sudah bisa dibilang sudah penuh juga ya? Sudah lumayan. Paling ya kalau PR-nya dari pintu depan masuk jalan besar aja sih mungkin agak gelap atau gimana ya. Sudah mulai ini cuman karena pandemi jadi kita jarang sosialisasi ya udah masing-masing paling lewat WA group atau apa. Oh, ada ininya, ada perkumpulannya Mbak ya. Oke. Ini Sobat Nyaman buat yang lokasi kerjanya mungkin di daerah Jakarta, BSD Serpong, Bogor. Ini lokasi ada di tengah-tengah. Karena dulu setahu gue jalan raya di depan jalan raya Parung Bogor itu masih gelap, masih banyak lubang-lubang, tapi barusan lewat udah ada mall. Berapa jaraknya Mbak ya? 2 kilo kali ya? Kayaknya 0 kilometer. 0 kilometer ya, mall dekat banget. Apa sih namanya tuh? 1,5 lah. 1,5 ya? Jalan kaki bisa. Sebelahnya ada dealer mobil, jadi pom bensin dekat. Jadi memang mungkin si developernya sudah memikirkan hal itu. Jadi itu kan semua berkesinambungan. Di mana ada mall, ada pom bensin, ada dealer, pasti ada minimarket, pasti ada juga perumahan-perumahan di dalamnya. Wah. Kalau untuk tipe rumah, Mbak, ini tipe rumah apa? Ini tipe 50/96. Jadi luas tanah 96, bangunan 50. Oke, berarti masih ada sisa halaman depan dan carport sama halaman belakang ya. Dan halaman belakang nggak diapa-apain tuh ya? Sengaja nggak diapa-apain biar sirkulasinya lebih enak. Oh iya, dari depan ke belakang. Betul. Dan buat jemuran juga. Betul. Lumayan nyaman, adem. Tapi adem apakah karena hari ini mendung teman-teman? Apa memang setiap harinya kayak begini? Kalau setiap harinya begini itu nilai plus. Tapi relatif seperti ini. Relatif seperti itu setiap hari ya? Tapi mungkin karena dekat dengan Bandar Udara Pondok Cabe, jadi mungkin agak lebih bising suara pesawat kali tiap hari ya Mbak ya. Tapi juga nggak kayak kita tinggal di bener. Rumahnya keren. Kita keliling ke bagian rumah lainnya. Yuk. Nah, Sobat Nyaman, dari pas kita di ruang depan tadi duduk di beanbag, kita bergeser nih ke area belakang, yaitu daerah dapur. Pertama, apakah Mbak datang dengan suami, kondisi rumah ini sudah ada kitchen setnya atau polos? Kalau kitchen set enggak. Kita dari developer cuma dapat
ke dapur ya? ini ya. Apa ya namanya? Apa ya bisa dibilang sink dan meja kompor iya. kali ya. Berarti intinya masih los. Masih iya bukaan kan. Terus karena kok kayaknya nggak enak ya dipandang kalau bukaan segala macam isi ada kelihatan gitu. Ya udah pasang kabinet atas sama bawah untuk nutup. Jadi kita bisa nyimpan mesin air. Mesin air di situ. Oh ya, di situ ada colokan juga ya. Jadi enggak rapi lah biar rapi bener. Di sini gas. Gas. Di yang di kabinet atas kayaknya bahan makanan nih. Berarti Mbak tergolong ini ya, suka masak di rumah? Bapak setiap hari bekal. Oh, pagi, oke. Jadi makanya selalu membekal. Dari alat peralatannya sepertinya komplit nih. Dan kira-kira kurang luas nggak sih? Biasanya kalau orang-orang kan, dapurnya kurang, ada yang dipentokin sampai belakang. Kalau ngomong luas sih, cukup lah sementara cukup, ini. Ya. Untuk pergerakan satu orang di dapur oke lah ya. Pergerakan saya kan kami berdua di rumah. Berdua ya cukup lah kalau saya aja yang masih di dapur. Kalau suami yang ngebantu, Pi kamu nyuci piring aja, aku yang masak kayaknya. Yang ada air nyiprat tuh. Nah gitu sobat. Nah di belakang gue ini kamar mandi. Kita bakal ngulas kamar mandi dan ada 2 kamar di sini. Masih banyak ulasannya. Yuk. Nah, sobat nyaman, gue udah agak lebih ke sini nih dari bagian halaman belakang sama dapur. Di belakang Mbak Fian ini kamar mandi. Nanti lu bisa lihat sedikit stock shootnya bagian dalam kamar mandinya apa, tapi gue tadi ganti baju di situ cukup rapi, karena gini, menurut gue yang nyaman itu adalah cuman bukan kamar atau ruang tamu dan ruang tengah, tapi kamar mandi, Mbak. Terima kasih. Karena kamar mandi itu kan kita mencari inspirasi nongkrong ya kan, harus yang apa ya, paling tidak keramiknya atau bagaimana itu yang kalau gue sih warnanya tidak terlalu ngejreng. Ini warnanya cukup kalem, jadi masuk aja kita udah ada tenang di situ. Kita berbicara di kamar. Nah, Mbak Fian, ini rumah kamarnya ada 2 ya? Iya. Ukurannya sama semua? Ukuran kamar nomor 2 ini lebih gede kayaknya. Lebih kecil. Oh iya, lebih kecil. 3x3. Tapi yang buat belakang ini, yang ukuran 3x3 ini dipakai untuk bisa dibilang apa ya, gudang kali Mbak ya? Iya, karena sementara ini kami masih berdua kan. Jadi kamar yang kepake hanya kamar utama. Betul. Dan kamar kedua ini sementara ini akhirnya kami jadikan gudang buat nyimpan. Jadi kita pakai yang ada dulu. Betul. Berarti bagian belakang, kamar belakang ini hanya digunakan untuk apa namanya, ruang penyimpanan aja sih Mbak ya. Benar. Untuk ruang atau master bedroomnya, cuy. Nah, nih kita dari depan aja. Tapi nanti bisa dilihat di stock shoot. Seperti biasa, ada apa namanya, tempat tidur, spring bed. Oh, kayaknya pemilihan apa namanya furniturnya senada semua Mbak ya, warna hitam. Iya, karena kita pikir rumah ini minimalis, kita pakai konsep minimalis. Kita nggak pengen warna yang macam-macam, kita ambil yang netral aja kayaknya. Betul. Sampai kompor pun hitam ya. Putih, hitam dan abu-abu. Iya, sudah benar. Ini aja lah. Udah. Paling kalau ada berwarna kayak hiasan dinding ini ya. Benar. Kalau yang belakang tadi 3x3, yang depan 4x3. Oh, iya. Dan jendelanya bisa dibuka tetap. Jadi AC tidak harus nyala, masih bisa menerima apa ya, udara segar. Yang kamar belakang bisa dibuka juga ya? Bisa. Kayaknya ini ya, apa, dari kusen pintu, kusen jendela udah menggunakan aluminium semua ya. Iya. Jadi anti rayap lah bisa dibilang, cuy. Nah, tuh kamarnya bisa dilihat ntar. Nah, Sobat Nyaman, gue udah di bagian akhir yang akan diulas nih.
yaitu bagian depan rumah. Di mana ya seperti biasa bagian depan rumah itu ada carport, ada halaman dan ada teras. Cuman kan ada tanamannya. Ini kan harus kita mencari informasi nih. Kira-kira buat pemilihan tanaman apakah seperti pemilihan furniture dan interior, diskusi berdua, atau pemilihan tanamannya diserahin oleh suami ke Mbak Vian. Nah, Mbak Vian, ini tanaman hias bisa dibilang rata-rata rumah di sini bagian depannya banyak yang naruh tanaman hias. Kalau Mbak Vian sendiri tanaman hiasnya nih milih sendiri atau diskusi nih kayak bagian dalam tadi? Kami memilih yang kami pengen masing-masing. Oh, jadi Mbak Vian, aku pengen ini, oke. Iya. Kalau suami pengen ini ya udah beli gitu ya. Beli sama-sama. Jadi masuk beli. Kamu pengen apa? Aku pengen apa? Oh, jadi begitu ke tukang tanamannya, oh ya ini bagian aku di bagian kamu gitu ya. Macam kita belanja ke hipermart. Betul. Keperluan pribadi gitu ya, ini kamu nih aku. Untuk rumput sudah ada dari. Sudah ada dari awal. Oh berarti nggak kayak di belakang. Di belakang tadi nanem ya. Iya. Kalau ini udah ada. Ini sudah jadi. Berarti sepaket sama pohon payung ini. Iya benar. Ini pohon yang saya suka juga nih Mbak. Untuk peneduhnya. Peneduh yang pertama, yang kedua tidak menciptakan sampah daun kering yang banyak ya. Ada yang berguguran tapi nggak kayak pohon yang lainnya gitu kalau menurut saya. Itu. Ada sepeda. Berarti setiap weekend sepeda juga dong? Iya. Apa sepedanya cuman ke mall sebelah? Tak dong. Paling jauh kemana? Kemana ya? Cilangsi. Hah? Mekarsari. Oh, dinaikin? Apa dimobilin? Iya dong. Oh, alah. Soalnya sama Katulampa jauh mana? Kayaknya jauh Cilangsi deh. Mekarsari ya. Oh iya benar. Kalau Katulampa kan Bogor kota ya. Iya, di Ubud kan. Iya benar. Waduh. Nih di Stockset ada sih koleksi sepatu dari ini juga pemanfaatan ruangan yang bisa dibilang ini juga ya Mbak ya. Maksudnya untuk rumah yang ini bagian teras depan kan ada yang biasanya naruh kursi santai. Tapi ini ditaruh koleksi sepatu. Ini dan helm untuk main sepeda. Berhubung kompleknya nyaman, keamanannya 24 jam ya Mbak ya. Iya. Jadi bisa dibilang pemukimannya aman lah dari pencuri-pencuri. Sampai di situ dulu, Sobat Nyaman, ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Vian, pemilik rumah ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan rumah bisa dibilangnya, dengan rumah tipe middle yang lainnya yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman mungkin yang lagi pengen renov rumah atau yang lagi pengen membeli rumah. Kita bisa berbagi informasi di episode selanjutnya. Gua Revo Skuter Biru pamit, Mbak Vian pamit. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum.